Nah, jadi ada satu perusahaan blue chip di Indonesia yang per semester pertama tahun 2024 ini sudah menderita rugi kurs hingga 3 triliun rupiah. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu saham itu adalah saham Indofood, ya PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau biasa kita kenal dengan nama INDF. Nah, sebenarnya rugi kurs 3 triliun itu apa dan apakah beneran INDF ini rugi 3T, terus gimana hitungannya? Kita akan bahas di video ini. Nah, kalau teman-teman mengikuti ICBP atau INDF ya grupnya Indofood, itu pasti teman-teman tahu ada yang namanya akuisisi Pine Hill. Jadi tahun 2020 kemarin ya ICBP itu melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang namanya Pine Hill. Nah, Pine Hill ini adalah perusahaan yang jualan Indomie, produksi Indomie tapi di Timur Tengah dan Afrika. Karena akuisisi ini ya ada namanya ICBP itu menggunakan ICBP kan anak usahanya INDF ya 80%-an. Jadi ICBP itu mengambil hutang untuk mengakuisisi Pine Hill. Ya, jadi akibatnya adalah hutang itu hutang berbunga ya. Dan awalnya kan pakai pakai hutang bank seingat saya, terus habis itu diperpanjang menjadi hutang obligasi tenor diperpanjang dengan bunga lebih murah. Dan obligasinya itu dalam bentuk dolar. Jadi makanya ada kalau misalnya ICBP ini awalnya transaksi itu hutangnya 2,99 miliar. Kita bukan 3 miliar dolar deh. Jadi 3 miliar dolar hutangnya pada saat itu untuk mengakuisisi si Pine Hill ini. Nah, akibat akuisisi ini, debt to equity atau DER, ICBP itu dari awalnya belasan persen doang, tiba-tiba melonjak jadi 100% ya, di atas 100%. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat efeknya setelah akuisisi, sebenarnya setelah akuisisi apakah ICBP atau INDF itu mengalami peningkatan kinerja atau tidak gitu. Nah, kalau kita lihat secara operasional, sebenarnya INDF itu mencatatkan kenaikan laba usaha ya. Sebenarnya laba penjualan juga, penjualannya masih tumbuh 2,1 secara year on year ya. Jadi first half 2024 itu masih tumbuh 2%. Kemudian segmen lainnya itu nggak terlalu tumbuh ya. Jadi nggak, masih agak flat. Terus tapi yang menarik adalah terjadi peningkatan gross margin ya. GPM itu naik plus 14,4%. Jadi laba kotornya itu naik. Selain karena harga gandum yang lebih murah, kan produksi Indomie kan pakai gandum ya, dari tepung terigu kan dari gandum. Nah, harga gandumnya sudah turun sehingga membuat labanya ini laba kotornya bisa naik. Nah, terus laba operasional atau laba usaha itu juga naik 32,6% secara year on year. Jadi dari laba kotor naik, dari laba usaha juga naik. Nah, cuma karena ICBP atau INDF ini itu punya hutang dalam bentuk dolar ya, 3 miliar dolar, keuntungan dari operasional itu dalam tanda kutip tertutupi karena ada selisih kurs. Jadi misalnya ICBP itu punya hutang sekitar 3 miliar dolar kan. Waktu itu misalnya kursnya 14.000. Nah, waktu 3 miliar dolar dengan kurs 14.000 kan itu sekitar 42 triliun. Nah, tapi sekarang misalnya kurs jadi 15.000. Ya, jadi 3 miliar dolar kali 15.000 itu jadi 45 triliun. Jadi awalnya 42 triliun hutangnya karena dia harus dalam bentuk rupiah menjadi mendadak jadi 45 triliun. Jadi ada selisih sekitar 3 triliun itu menjadi selisih kurs. Nah, kalau misalnya kita lihat labanya ini turun ya, karena kan laba usaha naik, tapi laba bersihnya turun karena selisih kurs. Ya, turunnya 30% lagi. Nah, kalau orang pikir, oh ini INDF ini jelek nih, ICBP ini jelek, labanya turun karena selisih kurs. Nah, apakah benar kita harus takut ngelihat, oh ada selisih kurs sehingga dia bisa beneran rugi atau tidak gitu. Nah, jadi kita akan bahas kenapa kok bisa terjadi rugi kurs. Nah, sekarang kita buka ya laporan keuangan INDF untuk periode 6 bulan pertama. Teman-teman bisa lihat dari sini, kita langsung cari aja yang namanya aset dan liabilitas dalam mata uang asing. Jadi ini adalah aset dan kewajibannya si INDF yang dalam mata uang asing. Jadi kan mata uang dalam laporan keuangan di INDF ini adalah rupiah ya. Jadi tapi INDF itu juga punya aset dan juga liabilities tapi dalam mata uang asing, misalnya dalam bentuk dolar, dalam bentuk euro, dalam bentuk rial Arab Saudi dan sebagainya. Jadi dia bukan hanya dalam rupiah. Nah, ketika itu di-convert menjadi rupiah, itu tentu akan ada namanya selisih kurs. Ya, jadi sebenarnya dampaknya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini sebenarnya yang paling besar itu adalah hutang jangka panjang dalam bentuk dolar ya. Dalam bentuk dolar itu teman-teman bisa lihat dari sini bahwa ada hutang sekitar 2,759 miliar dolar. Ya, jadi ada hutang yang cukup besar. Ini adalah hutang yang akibat akuisisi Pine Hill tadi yang pertama. Nah, terus kalau misalnya kita pikir ya, kalau misalnya, oh kayak tadi saya ceritakan, kalau misalnya kurs kita melemah, ya pasti saldo rupiahnya ini juga akan membesar sehingga terjadilah yang namanya selisih tadi, selisih kurs tadi. Nah, memang kursnya berapa? Kalau bisa kita lihat dari sini ya di laporan keuangan di sini, kita bandingkan 30 Juni 2024 ya, laporan keuangan 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Desember 2023. Nah, waktu Desember itu kurs kita 15.400 ya. Sekarang di 30 Juni laporan keuangan ini adalah kursnya 16.400. Jadi ada naik sekitar 1.000 rupiah ya kan. Nah, karena nilai tukar kita itu melemah dari 15.400 ke 16.400,
Jadi ini melemahnya 6,5%. Dan ini membuat ICBP mengalami selisih kurs tadi. Ibaratnya kayak tadi saya bilang kan, hutangnya kita bulatkanlah 3 miliar dolar biar gampang hitungnya ya. 3 miliar dolar waktu kursnya 15.000, ya hutangnya 45 triliun. Tapi waktu kursnya 16.000, ya hutangnya jadi 48 triliun. Jadi ada kenaikan 3 triliun ya hutangnya INDF sama ICBP itu. Dia kenaikan 3 triliun. Tapi 3 triliun itu karena ada selisih kurs. Ya kalau misalnya kursnya nanti balik lagi ke bawah, ya nanti kerugiannya jadi menipis lagi. Jadi itu udah akan naik turun setiap mengikuti kurs gitu ya. Jadi dia tuh bukan berarti bahwa ICBP atau INDF tuh hari ini harus melunasi 48 triliun itu gitu loh. Mendadak harus melunasi 48 triliun. Enggak. Tapi kan kalau kita lihat hutang jatuh temponya si INDF sama ICBP ini, itu sebenarnya masih sangat lama. Jadi kita nggak bisa tahu kan masih berapa puluh tahun lagi kursnya jadi berapa. Ya, jadi makanya kita nggak bisa secara pasti menjabarkan. Tapi manajemen sudah menulis di sini ya. Kalau misalnya ada terjadi mata uang asing itu menguat atau melemah 10% dan semua variabel itu konstan, ya jadi cuma kursnya aja berubah. Ada terjadi nanti laba atau rugi kurs 4,3 triliun. Jadi setiap 10% perubahan kurs akan ada laba atau rugi kurs sekitar 4,3 triliun. Jadi karena tadi pelemahan rupiahnya itu 6,5%, ya berarti lebih kurang selisih kurs tadi menjadi 2,77 triliun. Nah, tapi sekali lagi ini tuh karena selisih penjabaran kurs tadi ya. Jadi kayak kursnya berubah-berubah. Karena kita nggak mungkin bisa prediksi kurs itu akan jadi berapa. Kayak misalnya tahun ini ya, sampai Juni itu mungkin kurs masih 16.000. Tapi siapa yang bisa predik tiba-tiba sekarang Agustus kurs sudah balik di bawah 16.000 dan hampir sudah di bawah 15.000 lah, yang sudah 15.300 gitu. Mendadak sudah turun jauh di bawah Juni kan, Juni 2024. Bahkan sudah lebih rendah daripada Desember 2023. Ya, jadi sudah ada. Jadi nanti ICBP tiba-tiba akan terjadi laba kurs. Nah, apakah kita akan mengatakan bahwa laba ini laba benar atau tidak? Kan nggak juga gitu kan. Itu karena ya ada selisih kurs tadi. Oke, nah sekarang kita akan rangkum ya yang kita pelajari dari video hari ini. Pertama selisih kurs karena penjabaran di laporan keuangan. Ya, misal kita cek lagi laporan keuangannya itu mata uangnya apa. Dan apakah perusahaan punya aset dan liabilities dalam mata uang asing. Karena kalau misalnya ada, dia harus mengkonvert itu ke mata uang di laporan keuangan. Jadi kalau misalnya dalam case-nya INDF, mata uang laporan keuangan adalah rupiah. Nah, kalau misalnya mata uangnya itu adalah rupiah dan dia punya aset dan liabilitas dalam mata uang asing, sehingga dia harus mengkonvert itu setiap laporan keuangan. Tapi kalau misalnya laporan keuangan mata uangnya itu dolar, ya selisih kurs tadi, misalnya kurs kita melemah gitu, ya kelihatannya jadi ada laba gitu kan. Jadi kalau misal kita rangkum ya, kalau misalnya laporan keuangan itu dalam bentuk rupiah dan dia punya aset dan liabilitas sama mata uang asing, setiap rupiah itu melemah, dia akan mengalami rugi kurs. Setiap rupiah menguat, dia akan mengalami laba kurs gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Dan menurut saya kita nggak bisa predik kurs itu akan seperti apa. Bergeraknya akan naik atau turun, kita nggak bisa predik. Tapi kalau misalnya kita tarik panjang ya, dari 2014 sampai sekarang, ya memang kurs dia itu melemah itu rata-rata sekitar 3% per tahun. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat INDF sama ICBP ini mampu meningkatkan penjualannya di atas 3% ya per tahun, dan juga meningkatkan inflasi, misalnya ada inflasi 7% contoh ya. Ya kalau misalnya selama dia bisa menaikkan harga di atas angka segitu, ya dia kan berarti bisa pass on kenaikan bahan bakunya, kenaikan costnya ke konsumen, dan konsumen masih terima. Nah, jadi itu yang kita bisa ambil ya dari kita bisa ambil pelajaran dari video ini. Jadi memang nyebelinnya adalah ada selisih kurs. Ya, ada selisih kurs karena ada utang dalam mata uang asing. Kalau misalnya nanti hutangnya one day dilunasin, ya itu sudah nggak akan ada hutang dalam mata uang asing. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang rupiah sudah menguat, dolarnya sudah melemah, ya berarti nanti one day akan terjadi laba kurs. Nah, tentu kita nggak bisa bilang bahwa labanya ini beneran laba gitu, karena duitnya nggak beneran masuk kan. Ini cuma selisih di pelaporan. Jadi itu yang kita bahas ya di video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.